Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, anak soleh solehah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita melanjutkan pembelajaran fikih ya, tentang toharoh. Kemarin kita sudah membahas yang pertama yaitu al-asar. Ya, yang pertama al-asar sudah kita bahas saat Google Meet. Nah, hari ini kita akan membahas 3 pembahasan. Ya. Yang pertama perabotan rumah, yang kedua mengusap khuf, dan yang ketiga adalah mengusap gips, perban atau plester. Nah, perabotan rumah. Rumah yang nyaman adalah rumah yang berkah. Nah, bagaimana cara mendapatkan keberkahan rumah itu? Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya adalah surat Al-Baqarah. Nah, sementara itu ada perabotan yang dilarang untuk dijadikan hiasan di dalam rumah. Ya, perabotan yang dilarang untuk dijadikan hiasan di dalam rumah. Di antaranya adalah yang pertama, wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang kedua yang tidak boleh untuk dijadikan hiasan, yang kedua adalah patung manusia atau binatang. Ya, patung manusia atau binatang. Nah, yang ketiga adalah sesuatu yang mengandung unsur kemusyrikan, ya, atau kesyirikan. Nah, yang kedua, hukum mainan anak. Nah, pasti kalian punya banyak mainan ya di rumah, terutama yang perempuan. Nah, mainan anak-anak kadang berupa boneka manusia, terkadang juga berupa binatang atau robot yang berbentuk makhluk hidup. Nah, sebagian besar ulama membolehkan mainan dalam bentuk boneka hidup. Alasannya kenapa? Karena pernah Rasulullah melihat Aisyah, ya, istrinya, memiliki mainan boneka berbentuk kuda yang bersayap. Saat itu Rasulullah mengetahuinya dan beliau tidak melarang mainan boneka tersebut, ya, tidak menyuruh Aisyah untuk membakar atau membuangnya, tetapi membiarkan. Ya, bahkan ketika tanya kepada Aisyah, memangnya ada kuda yang bersayap? Nah, Aisyah menjawab, tidakkah kamu tahu Nabi Sulaiman memiliki kuda yang bersayap? Nah, kemudian Rasulullah hanya tertawa mendengar penuturan dari Aisyah sampai giginya kelihatan. Berarti boleh ya kalau kalian memiliki mainan yang bentuknya hewan atau manusia atau robot. Kemudian, bagaimana hukum memakai peralatan dari non-muslim? Nah, hukumnya menggunakan perabotan makanan dan minuman dari orang non-muslim, hukumnya adalah diperbolehkan, ya, dan tidak perlu disucikan. Kita sudah pernah membahas saat al-asar, ya. Di situ ada, jadi sisa air minum atau makan orang non-muslim itu tidak najis. Ya, jadi diperbolehkan. Akan tetapi, jika peralatan makan dan minum atau yang lainnya digunakan untuk memasak makanan atau minuman yang najis, seperti babi misalnya, maka harus dicuci terlebih dahulu wadah atau peralatan itu supaya suci. Selanjutnya, selanjutnya adalah mengusap khuf. Nah, ini apa itu khuf? Khuf adalah alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutup sampai mata kaki. Khuf adalah sejenis sepatu yang dipakai dalam ruangan. Ya. Kategori khuf yaitu yang pertama, sesuatu yang menutup sampai ke atas mata kaki.
sepatu ya, bukan sesuatu, maaf, sepatu yang menutup sampai ke atas mata kaki. Yang kedua, kaos kaki yang tebal dan menutup sampai ke atas mata kaki. Ya. Nah, dalil dibolehkannya khuf yaitu dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengusap kedua khufnya. Jadi boleh ya. Bagaimana sih cara mengusap khuf? Ya. Cara mengusap khuf seperti biasa orang yang wudu ya. Orang yang wudu berarti mulai dari mencuci tangan, kemudian berkumur, membasuh hidung, membasuh muka, kemudian mengusap kepala ya. Nah, saat membasuh kakinya, nah ini membasuh kakinya yaitu diganti dengan mengusap khuf dan tidak melepasnya ya. Jadi diusap khufnya atau sepatu atau kaos kakinya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membasahi kedua telapak tangan. Jadi tangannya dikasih air ya. Yang selanjutnya mengusap telapak tangan ya, mengusap telapak tangan sebelah kanan ke khuf sebelah kanan. Ya, dimulai dari ujung jari kaki kanan sampai ke betis. Jadi kamu ambil air ya dari tangan kanan untuk mengusap khuf yang sebelah kanan. Ya. Nah, yang sebelah kiri ya, tangan sebelah kiri, maka untuk mengusap khuf yang sebelah kiri ya, kaki sebelah kiri ya, dimulai dari ujung jari kaki kiri sampai ke betis ya. Tidak perlu melepasnya. Diusap di luarnya. Itu ya. Waktu maksimal mengusap khuf. Nah, kapan sih waktu maksimal mengusap khuf? Mengusap khuf diperbolehkan selama 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Mukim artinya tidak berpergian ya, menetap di suatu tempat, tidak pergi-pergi. Itu berlaku 1 hari 1 malam ya. Diperbolehkan selama 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Adapun orang yang berpergian diperbolehkan mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Ya. Nah, khuf ini bisa batal ya apabila yang pertama masa mengusap sudah berakhir. Yang kedua melepas khufnya. Kalau dilepas artinya berarti sudah tidak bisa dipakai untuk sholat. Ya, sudah tidak bisa dipakai untuk sholat dan wudunya jadi batal. Jadi kalau mengusap khuf maka harus tetap dipakai terus, tidak boleh melepasnya. Ya. Walaupun itu digunakan untuk sholat. Kalau dilepas malah jadi batal. Jadi harus diulang wudunya dan juga sholatnya. Yang ketiga, khuf itu bisa batal bila mana adanya hadas besar yang mengharuskan dia mandi wajib. Jika mandi wajib kan harus dilepas khufnya, maka itu jadi batal. Ya. Selanjutnya, nah nih, mengusap gips, perban atau plester. Fungsinya gips itu apa? Fungsinya gips adalah untuk menutupi luka ya. Gips, perban atau plester itu benda yang digunakan untuk melindungi luka ya yang ada dalam tubuh kita dari kuman sehingga luka tersebut cepat sembuh. Misalnya apabila terjatuh dan terjadi luka yang harus dijahit, harus digips, harus diplester. Nah, maka itu fungsinya untuk melindungi luka yang sakit itu. Nah, seseorang apabila memakai gips atau perban atau plester, maka boleh mengusap anggota tubuh atau anggota wudhu yang digips, diperban atau diplester ya saat wudhu atau saat mandi. Jadi tidak perlu melepasnya jika memang itu akan menambah sakit jika dilepas. Nih ya, mana nih syarat-syarat mengusap gips, perban atau plester ya. Itu gips, perban atau plester tidak harus dilepas ya. Itu dengan syarat yang pertama adalah lukanya cukup parah. Jadi tidak perlu dibuka kalau mau wudhu atau kalau mau mandi. Ya, cukup diusap saja ya, lukanya cukup parah. Yang kedua, sulit untuk membuka dan memasang kembali ya. Kalau gips itu kan susah ya. Plester atau perban pun sama. Apabila lukanya serius atau lukanya parah, maka memasang dan membuka memasangnya itu kan susah. Sehingga itu bisa hanya diusap saja ya. Tidak diharuskan wudhu terlebih dahulu saat dipasang gips. Ya.
perban atau plester. Tidak ada waktu maksimal diperbolehkannya mengusap gips. Ya. Jadi misalnya gipsnya itu dipakai selama seminggu atau sebulan lebih, itu tetap tidak apa-apa, plester itu hanya diusap ya, karena memang kondisinya sedang sakit yang tidak mengharuskan dia melepas gips itu. Oke. Nih, coba dilihat anggota tubuh yang terluka. Apakah masuk anggota wudhu atau tidak? Jika masuk anggota wudhu, maka wajib mengusap seluruh area yang tertutup dengan perban atau gips itu, ya. Dengan tangan itu dibasahi air wudhu, ya. Jadi air wudhu kemudian diusapkan di kaki atau di tangan yang terluka, ya, di gipsnya. Nah, jika bukan anggota wudhu, maka ia tidak perlu mengusapnya jika ia berwudu, ya. Ia hanya mengusapnya saat mandi besar. Karena mandi besar kan mengharuskan seseorang membasahi seluruh tubuhnya. Gitu ya. Nah, untuk tata caranya seperti itu ya. Jadi kalau lukanya atau gipsnya itu kok menutupi anggota badan, ya, anggota badan wudhu, maka gipsnya itu diusap dengan air wudhu itu. Tetapi jika di luar, misalnya di perut, misalnya perutnya diperban, maka ya tidak perlu dilap ya, karena itu bukan anggota wudhu. Itu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Nanti selanjutnya adalah penilaian KI4 untuk cara mengusap gips, insya Allah ya. Baik, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.